Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Fajariani dari kelas 11B akan mempresentasikan materi saya untuk memenuhi asesmen tengah semester program studi Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI. Dengan mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management dengan dosen pengajar Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, FCILT. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu deskripsi topik, yang kedua itu relevansi terhadap masa depan logistik, yang ketiga summary and trend overview. Yang pertama saya akan membahas tentang deskripsi topik. Kita masuk ke pembahasan pertama tentang deskripsi topik dari robotik stationary ini. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu robotik stasioner itu apa sih? Nah, robotika stasioner adalah robot yang melakukan tugas bernilai tambah dari lokasi tetap. Artinya robot ini terpasang pada posisi seperti posisi lantai, langit-langit, atau permukaan datar lainnya. Umumnya berbentuk seperti lengan robot. Robot stasioner ini diperkenalkan pada tahun 1950-an untuk manufaktur otomotif. Tetapi seiring kemajuan sensor dan AI, penggunaannya meluas ke logistik. Mengingat kelangkaan tenaga kerja dan volatilitas permintaan, banyak perusahaan menyadari potensi ekonomi signifikan dari penerapan robot stasioner untuk proses logistik berulang. Organisasi logistik ini mengimplementasikan atau menguji sistem robotik stasioner untuk depaletisasi dan penyortiran pemilihan dan simulasi. Yang kedua itu relevant to the future of logistics. Ini terbagi terhadap tiga kegiatan umum pada kegiatan logistik, yaitu yang pertama penyortiran pengiriman, yaitu tugas berulang dan monoton yang rentan terjadi kesalahan. Robot penyortir stasioner menggunakan kamera dan AI untuk membedakan dan mengklasifikasikan pengiriman, mengurangi kesalahan dan biaya pengerjaan ulang. Solusi seperti flex buffer oleh ABB Robotik menggunakan lengan robot, sistem rak dinamis, dan conveyor untuk sistem penyortiran kompresif. Ini membantu memenuhi persyaratan throughput dan menjamin penanganan pengiriman yang tepat. Yang kedua, robotic picking dan placing. Ini menggabungkan solusi visi komputer canggih dengan lengan robot untuk manipulasi paket khusus, menciptakan potensi untuk throughput yang konsisten dan mengurangi ketergantungan pada pasar tenaga kerja yang berfluktuasi. Yang ke palletizing dan depalletizing itu untuk robot stasioner ini untuk yang berskala tinggi, mengurangi tergantung pada tenaga kerja manual dan diuji dan diimplementasikan di fasilitas logistik global. Yang ketiga itu summary dan trend overview. Untuk tantangannya itu robot stasioner biasanya dirancang untuk bentuk paket tertentu, tidak untuk berbagai ukuran dan berat. Banyak robot gagal mencapai tingkat throughput laboratorium dalam kondisi nyata. Fasilitas brownfield mungkin memerlukan perubahan infrastruktur yang mahal. Otomatisasi penuh tanpa pengawasan manusia tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Setiap investasi otomatisasi baru memerlukan evaluasi ulang infrastruktur keselamatan. Nah, untuk trend overview di logistik ini dengan studi kasus DHL. DHL Supply Chain Adoption pelopor penggunaan robotik stasionari di fasilitas distribusi untuk palletizing dan depalletizing. Untuk kolaboratif robotik arms itu di Journey. Lengan robot kolaboratif dipakai untuk tugas pick dan end place yang aman bersama staff. Yang ketiga, industrial robot arms itu dilakukan di Just Lovis. Lengan robot industri digunakan untuk aplikasi palletizing dan depalletizing berskala tinggi. Computer vision dan AI partners. Integrasi solusi dari Plus One Robotic dan ABB Robotik untuk sortasi otomatis berbasis vision. Outcome berupa proses lebih cepat, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan proses distribusi.
Nah, berikut ini contoh dari robot stasioner yaitu untuk paleting dan pick and place. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.